Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam channel Al-Bahri TV. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi secara nasional dilakukan percepatan vaksinasi di setiap wilayah di seluruh Indonesia. Dalam hal ini kemudian pemerintah juga meminta institusi kepolisian berperan aktif serta langsung turun ke wilayah-wilayah dalam rangka percepatan vaksinasi ini. Nah, begitupun juga peran dunia pendidikan, dalam hal ini instansi sekolah mendapatkan vaksinasi yang merupakan sasaran untuk usia sekolah maupun tenaga pendidik di dalamnya. Sehingga kemudian instansi kepolisian juga dalam beberapa kali mengadakan vaksinasi bekerja sama dengan pihak dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah, dan SMK Al-Bahri juga berperan aktif dalam rangka menyukseskan percepatan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, hadir bersama saya, kita akan berbincang mengenai seputar vaksinasi yang dilakukan SMK Al-Bahri dengan kepolisian, yang pada kesempatan ini sudah hadir bersama-sama kita, yakni Babin Kamtibmas Kelurahan Cikiwul yang pada kesempatan ini sudah hadir. Untuk itu saya persilahkan Bapak dari pihak kepolisian bisa memperkenalkan dirinya. Ya, saya dengan Bapak Suwarto, Aibda Suwarto dari Babin Kamtibmas Kelurahan Cikiwul, Polsek Bantar Gebang, Pak. Ya, jadi penugasan dari Polsek Bantar Gebang, teman-teman semua. Nah, hari ini ketepatan tanggal 9 April 2022 kita mengadakan vaksinasi yang ketiga atau booster, di mana memang dari tahapan awal vaksinasi pertama, kedua itu juga dilakukan beberapa kali di SMK Al-Bahri yang sasarannya adalah pelajar maupun tenaga pendidik yang ada di dalamnya, serta juga berperan aktif untuk percepatan vaksinasi warga sekitar di lingkungan SMK Al-Bahri. Serta kemudian juga di situ ada orang tua, wali, siswa yang ikut juga vaksinasi di SMK Al-Bahri. Nah, bagaimana kemudian sejauh ini efektivitas pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh SMK Al-Bahri dalam hal ini sebagai yang memfasilitasi dari pihak kepolisian dalam rangka untuk percepatan vaksinasi, bisa kita tanyakan langsung dengan Bapak Warto. Pak Warto, bagaimana menurut pandangan Bapak dari mulai awal kita melakukan vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga di SMK Al-Bahri? Ya, terima kasih, Pak. Pada kesempatan siang kali ini, saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Cikiwul, yang mana percepatan vaksinasi yang dilakukan di SMK Al-Bahri dari tahap pertama yaitu vaksinasi Merdeka, yang mana kita lakukan terhadap siswa SMK Al-Bahri. Ya, alhamdulillah terlaksana dengan antusias dan dilaksanakan hampir 90%. Kemudian orang tuanya juga ikut melaksanakan vaksinasi di sini, ya difasilitasi oleh dari pihak sekolahan. Kemudian dilanjutkan juga dengan vaksinasi Merdeka lanjutan yang kedua,
udah terlaksana juga. Kemudian sekarang ini percepatan vaksin booster yang mana kita adakan dari Polsek dari tanggal 4 April sampai tanggal 10 April. Kemudian pada tanggal 9 April ini kita laksanakan di SMK Al-Bahri. Sebelum-sebelumnya kita laksanakan di Kelurahan Cikiwol yang mana setiap hari kita buka gerai vaksinasi booster ini dari jam 8 sampai jam 14.00. Dan setelah dari tanggal 4 sampai tanggal 10 kita laksanakan dan ada lanjutan vaksinasi booster dari tanggal 11 sampai tanggal 24 April ya Pak ya. Nah, untuk percepatan warga masyarakat yang mau mudik karena aturan dari pemerintah seperti itu, yang mau mudik dipersilahkan asalkan vaksinasi udah dilaksanakan dengan vaksin booster Pak. Ya, jadi gitu teman-teman. Bagi siapapun yang rindu kampung halaman, ingin pulang, mungkin sudah ada yang 2 kali lebaran nggak pulang-pulang karena kondisi COVID yang sudah cukup lama yang kita rasakan. Ini kita sudah diberikan kelonggaran untuk bisa pulang, asalkan syaratnya tentu kita sudah melakukan vaksinasi booster terlebih dahulu. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Babin Kantibmas, masih ada kesempatan waktu yang diberikan untuk siapapun yang jika hari ini dia belum bisa hadir untuk mengikuti vaksinasi, masih ada waktu nanti sampai tanggal 10 dan kemudian nanti akan dilanjutkan kembali dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Pak ya. Jadi sebelum mudik nanti masa-masa mudik itu masih ada kesempatan kita untuk bisa vaksin. Kalau untuk target Pak, untuk target kalau untuk di SMK Al-Bahri sendiri yang saat ini sedang dilaksanakan vaksinasi itu berapa Pak? Untuk target yang dilaksanakan hari ini sebenarnya sehari itu targetnya 400 Pak. 400 yang udah tervaksin. Tapi kalau secara keseluruhan tingkat Kelurahan Cikiwol kita dari tanggal 4 sampai tanggal 10 target 30%. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 24 April itu target 70% Pak. 70%. Itu tercapai Pak sampai sejauh ini? Insya Allah tercapai Pak. Warganya ada? Ya kita nanti tanggal 11 sampai tanggal 24 kita akan buka gerai di setiap RW Pak. Iya. Jadi kita datang ke RW-RW untuk masyarakat yang mau vaksin. Jadi nggak berdatangan jauh ngantri. Kita yang jemput bola Pak ya. Iya. Jemput bola supaya masyarakat ini vaksinasi booster terlaksana Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, yang saat ini sekarang dilaksanakan untuk vaksin booster jenis apa Pak? Untuk sekarang yang dilaksanakan vaksin jenis booster ini adalah AstraZeneca Pak. AstraZeneca. Ya. Dan itu aman Pak ya untuk kita gunakan sebagai booster ataupun vaksin ketiga Pak ya? Alhamdulillah untuk vaksinasi booster yang ketiga ini aman Pak. Dan halal kemarin juga udah ada pernyataan dari MUI Kota Bekasi Pak. Jadi kalau ada yang masih khawatir mengenai bagaimana kita sedang berpuasa, pengaruh enggak terhadap kondisi fisik kita, kondisi badan kita. Kalau untuk puasa jelas insya Allah bagaimana mungkin teman-teman kalau mau lihat gitu ya website resmi dari MUI ataupun organisasi keislaman yang menyatakan bahwa untuk suntikan itu tidak menyebabkan seseorang menjadi batal puasa. Nah, untuk efek sampingnya tentu hal itu kembali kepada daya tahan tubuh ya Pak ya, ya daya betul. tahan tubuh seseorang dan insya Allah tidak akan ada yang membahayakan Pak ya. Sampai sejauh ini tidak ada cerita ataupun barangkali peristiwa yang menyebabkan sampai ada korban gitu Pak untuk di wilayah ini khususnya. Untuk wilayah Cikiwol ini iya. sampai saat ini yang udah kita laksanakan tidak ada gejala atau mungkin yang kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau imunnya masing-masing ya mungkin ada efek samping baring atau mungkin yang ringan lah. Iya. Kalau untuk yang berat mungkin pingsan atau apa sampai saat sekarang ini belum ada Pak. Belum ada Pak ya. Baru hanya sebatas
pusing gitu. Atau ada yang sampai demam gitu Pak? Ya, demam ada Pak. Ada. Ya, demam. Itu Karena imunnya disiapkan obatnya atau tidak Pak dari pihak puskes atau dari mana, pihak mana Pak? sebenarnya kalau pada saat sebelum kemarin pelaksanaan sebelum puasa itu begitu divaksin itu langsung dikasih obat dan langsung diminum pada saat itu Pak. Oh begitu, iya. Jadi kalau diminumnya udah panas baru diminum reaksinya agak lama Pak. Tapi sebelum panas habis vaksin langsung diminum biasanya nanti malam nggak panas. Oh gitu, iya. Ya, jadi hanya yang itu pun memang sifatnya sementara Pak ya, kondisi badan seperti itu dan tidak akan berkepanjangan sampai pada mengganggu aktivitas kita yang lain tentunya Pak ya. Dan terutama kita di bulan suci Ramadan ini ya kita bisa betul-betul menjaga daya tahan tubuh kita karena kita sama-sama sedang berpuasa, kita sama-sama sedang meningkatkan insya Allah amal ibadah kita karena ini kesempatan kita buat mencari pundi-pundi pahala yang banyak di bulan ini. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Barangkali ada pesan terakhir yang bisa Bapak sampaikan di channel ini Pak? Ya, terima kasih Pak waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, saya menyampaikan pesan ini yang mana himbauan kepada siswa SMK Al-Bahri ya khususnya nanti tanggal 11. Ya, mudah-mudahan tanggal 11 nanti anak-anak kita Al-Bahri tidak ada yang ikut-ikutan berangkat ke Jakarta Pak ya. Iya. Ya, supaya wilayah kondusif, wilayah aman, ya anak-anak SMK Al-Bahri ini fokus pada tahap belajar lah. Ya, terutama kelas 12 yang mana kita menghadapi ujian kan. Bentar lagi betul, Pak. ujian harus fokus di ujian itu, jangan sampai ikut-ikutan Pak. Iya. Karena nanti apabila ikut-ikutan resiko pada diri anak si itu sendiri Pak. Betul. Bukan pada orang lain yang ngajak. Kalau orang lain yang ngajak mah ayo ikut aja. Tapi nanti kalau ada ketangkep atau ada masalah kriminal di sana itu yang diproses ya anak tersebut. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih aman dan lebih aktif untuk memberikan informasi kepada pihak sekolahan, kepada Polsek Bantar Gebang ya. Cukup sekian ya, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Bapak Warto selaku Babin Kamtibmas wilayah Kelurahan Cikuwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.